Hai sahabat karir, ini nih masalah yang sering terjadi di tempat kerja. Kamu lagi ngalamin? Cek deh solusinya di sini. Tapi biar nggak kelewatan, buat sahabat karir yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Dan juga nyalakan loncengnya, biar kamu dapat info terupdate juga. Oke sahabat karir, langsung aja ya. Masalah pertama yang sering muncul di tempat kerja adalah konflik dengan rekan kerja. Hampir di setiap perusahaan selalu ada masalah yang satu ini. Karena kita bekerja dengan banyak orang, dengan karakter yang berbeda-beda. Misalnya, kamu udah berusaha bersikap sebaik mungkin, tapi masih ada aja satu atau dua orang yang seakan-akan pengen cari masalah terus sama kamu. Setiap perdebatan kalian selalu berakhir rumit, sehingga menghambat proyek yang lagi kamu kerjain. Mengingat kamu dan rekan kerja selalu ketemu tiap hari, tentu nggak bisa disangkalkan kalau kamu pun sebenarnya menginginkan relasi yang harmonis. Nah, solusinya, kamu harus mengesampingkan dulu ego kamu. Kamu nggak harus menyukai rekan kerja tersebut. Kamu juga nggak harus selalu memenangkan perdebatan. Tapi, satu yang pasti, kamu harus selalu bisa kerjasama dengan dia. Ingat, kalian berada di bawah satu perusahaan dengan tujuan yang sama. Nggak ada salahnya untuk bersikap baik, karena hal baik juga akan kembali ke kamu. Ketika kamu melakukan hal terbaik, tapi rekan kerja tersebut perilakunya masih tetap nyebelin, nah, hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah memikirkan cara supaya kamu nggak terganggu dengan sikapnya yang nyebelin itu, dan lebih fokus pada pengembangan dirimu, supaya kerjaan kamu tetap lancar. Masalah kedua yang sering terjadi di tempat kerja adalah pimpinan tidak melihat apa yang telah kamu kerjakan dengan baik. Kamu udah kerja mati-matian nih untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau memenangkan hati banyak lain. Tapi kayaknya pimpinan kamu nggak ngeliat bahwa peningkatan atau hasil nyata yang didapatkan oleh perusahaan berkat usaha keras yang kamu kerjain. Kadang gemes juga ya sahabat karir. Nah, perlu diketahui, sangat lumrah kalau pimpinan itu pengen tahu seberapa besar sih pencapaian yang kamu peroleh. Tapi realitanya sedikit pimpinan yang bisa mengetahui hal tersebut dengan sendirinya. Nah, kamu nggak bisa cuma duduk diam dan mengharapkan pimpinan tiba-tiba datang dan memuji keberhasilan kamu. Cobalah untuk sedikit menyinggung hal-hal yang udah kamu selesaikan, yang menurut kamu itu adalah sebuah pencapaian besar buat perusahaan. Sesekali ceritain juga pengalaman klien yang merasa puas dengan pekerjaan kamu, sehingga pimpinan juga bisa lebih menyadari bahwa dia juga punya karyawan yang cerdas dan banyak pencapaian yang positif. Yang perlu diingat, lakukan hal tersebut dengan penuh kesederhanaan ya. Ingetin diri sendiri bahwa kamu nggak butuh pujian untuk setiap hal kecil yang kamu lakukan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari. Pilih capaian yang besar ya. Masalah yang ketiga adalah kewalahan dalam menangani pekerjaan atau overload. Setiap orang pasti pernah berada di satu titik ini, di mana beban kerjanya terasa meningkat secara drastis dari sebelumnya. Gak lama setelahnya, kamu pun mulai kewalahan untuk membagi waktu, supaya seluruh pekerjaan tersebut bisa terselesaikan. Bahkan, rasanya gak ada lagi waktu yang tersisa untuk sekedar istirahat, ataupun pergi ke toilet, sehingga membuat kamu merasa tertekan dan stres. Jika masalah ini terjadi padamu, maka sebaiknya yang perlu kamu lakukan adalah bicara dengan pimpinan mengenai beban pekerjaan ini. Jelaskan dengan alasan yang masuk akal. Tapi sebelumnya pastikan dulu ya bahwa kamu benar-benar memilih waktu yang tepat untuk bicara. Sebaiknya buat janji terlebih dahulu. Jangan sampai kamu menyampaikan di jam-jam yang sibuk. Penjelasan semacam ini sangat penting karena terkadang seorang pimpinan itu luput dengan adanya tanggung jawab lebih yang diberikan. Oh ya, jangan lupa juga untuk memberikan opsi solusi. Misalnya, kamu bisa melakukan pekerjaan A dan B, tapi nggak bisa kalau ditambahin pekerjaan C. Nah, pekerjaan C ini ternyata lebih krusial, maka kamu bisa mengajukan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di bawah pengawasan kamu tentunya. Masalah terakhir,
Yang biasa terjadi di tempat kerja adalah ketika kamu melakukan kesalahan fatal dalam pekerjaan. Setiap manusia nggak pernah luput dari yang namanya kesalahan, nggak terkecuali di tempat kerja. Kamu pun bisa tanpa sengaja membuat kesalahan yang sangat fatal, sehingga membahayakan citra perusahaan di hadapan publik. Solusi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah cepat-cepat menginformasikan kesalahan tersebut kepada pimpinan. Jangan sampai pimpinan kamu dengar dari pihak lain, karena nantinya kamu akan dianggap sebagai orang yang lepas dari tanggung jawab. Kamu bisa jelasin bahwa kamu merasa sangat bersalah dengan kesalahan yang telah kamu buat. Sampaikan juga bahwa kamu mengerti dan menyadari sebesar apa pengaruh dari perbuatan kamu tersebut. Lalu jelasin juga gimana caranya kamu bisa meminimalkan efek tersebut, supaya perusahaan nggak mengalami kerugian yang berarti. Dan tentu saja memastikan bahwa kesalahan tersebut nggak akan terulang lagi di kemudian hari. Nah, semoga sharing dari tips berkarir bisa membantu masalah yang lagi kamu hadapi di tempat kerja ya sahabat karir. Bye!